My fellow inner workers, ini adalah video terakhir yang bakal menjawab pertanyaan, kenapa ya gue selalu merasa kurang? Mungkin itu karena kita nggak benar-benar jujur sama diri sendiri. Itulah kenapa gue namain video ini bohong sama diri sendiri. Ketika kemauan menjelma sebagai kebutuhan. Menurut gue, ini yang paling penting. Karena kalau kita salah di sini, kita bisa menghabiskan sisa hidup kita dalam kondisi kelaparan. Meskipun kita udah makan terus. Tapi bingung, kenapa ya? Kok gua nggak kenyang-kenyang? Maslow menyebut ini sebagai salah satu error yang paling sering ditemui di zaman sekarang. Error yang timbul dari kurangnya kasih sayang. Kekurangan cinta dalam hidup kita di masa kecil. Dia melihat bahwa orang zaman sekarang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jauh lebih dulu daripada mendapatkan cinta. Padahal kalau dilihat urutannya, kebutuhan akan cinta itu harusnya lebih dulu terpenuhi daripada kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Loh kok bisa lebih dulu butuh pengakuan daripada cinta? Disinilah errornya. Seringkali kita mencari pengakuan, tapi bukan untuk pencapaian kita atau hasil karya kita, melainkan karena kita berharap kalau aja kita kaya, sukses, kuat, good looking, dan sebagainya, orang lain akan mencintai kita. Jadilah kita berjuang keras untuk diterima, dipuji, dianggap hebat. Padahal di dalam hati kita, yang kita pengen, yang kita rindukan, itu cuma satu hal, dicintai. Maslow menyebut ini sebagai bentuk self-deception. Kita kelaparan cinta, tapi yang kita kejar justru pengakuan. Kita haus akan kasih sayang, tapi yang kita minta adalah tepuk tangan dari orang lain. Dan gak heran, karena kultur kita yang sekarang sangat mendukung ilusi ini. Kita hidup di zaman idol worshipping, atau menyembah idola. Siapapun itu ya idola kita. Mau itu JKT48, sampai Wolf of Wall Street, atau Conor McGregor. Bebas. Kenapa? Karena enak punya idola itu. Enteng. Kita tinggal memproyeksikan kualitas terbaik dalam diri kita ke figur itu. Dan dengan begitu, kita terbebas dari tanggung jawab untuk menghidupi dan mewujudkan potensi besar dalam diri kita. Untuk menggali emas dan berlian dalam diri kita. Cukup diproyeksikan dan dilihat dari jauh aja. Dari layar HP. Mereka, para idola itu, jadi layar kosong untuk kita menumpahkan harapan. Kita pikir, wah, dia keren banget. Gue pengen deh jadi kayak dia. Padahal sebenarnya yang kita idolakan itu bukan dia, melainkan potensi dalam diri sendiri. Tapi ya, sulitlah menghadapi itu. Ada risiko gagalnya, malunya, susahnya, dan kita belum berani menghidupi itu. Jauh lebih gampang untuk kita menitipkan harapan ke layar itu. Untuk kita nonton aja deh dari jauh. Tapi selama itu terjadi, jiwa kita diam-diam menangis. Menangisi potensi besar dalam diri kita yang gak dihidupi. Emas dan berlian dalam diri kita yang cuma jadi dekorasi dalam mimpi. Kalau ini menyentuh buat lu, mungkin lu bisa mulai ambil aksi dengan refleksi. Coba deh, tanya diri sendiri. Lakuin inner work. Lu bisa mulai dengan pertanyaan ini. Yang selama ini gue kejar itu, beneran kebutuhan gue kah? Atau ini gue kejar cuma karena gue mau disayang dan diterima aja sama orang lain? Kalau kita berani jujur di sini, ini bisa menjadi titik balik buat kita. Titik pulang ke diri sendiri. BTW, mungkin di sini timbul pertanyaan. Gimana kalau kebohongan kita berhasil? Meskipun kita bohong sama diri sendiri nih, tapi tetap ada buah-buahnya. Misalnya, dari luar, kita terlihat keren, kuat, sukses, kayak berlimpah-limpah deh self-esteem-nya. Di individu yang sehat, ini biasanya hanya tercapai kalau dia udah tercukupi dari segi kebutuhan dia akan cinta dan rasa aman. Tapi di orang ini, ternyata dia sama sekali belum tercukupi. Semua pencapaian dia dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kita mengejar pengakuan dari orang lain
Bukan karena kita betul-betul pengen dihormati, tapi karena kita berharap. Kalau aja dunia mengakui gue, kalau aja jutaan orang tahu nama gue, mungkin semua rasa sakit ini bakal hilang. Mungkin gue gak akan lagi kesepian. Tapi sayangnya, hidup gak seperti itu. Kalau kita belum kenal sama diri sendiri, belum tahu luka-luka yang kita punya itu ada di mana aja. Kekurangan-kekurangan apa sih yang sebenarnya menyakitkan buat kita? Tapi yang saking lamanya diabaikan, kita udah mati rasa. Tapi ya, namanya juga sakit. Kekurangan, ya lu bakal tetap berusaha keras seumur hidup lu untuk mencoba memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang muter-muter. Butuhnya cinta, tapi nyarinya lewat pengakuan. Butuhnya rasa aman, tapi nyarinya lewat cinta. Butuhnya pengakuan, tapi nyarinya lewat cinta. Butuhnya disayang, tapi nyarinya lewat makanan. Ada loh, teman-teman kita yang makan berlebihan karena setiap kali mereka makan, mereka merasa disayang. Inilah yang gue maksud dengan kita menghabiskan seumur hidup kita untuk mengejar harapan yang palsu. Padahal kita udah mati-matian, ngeluarin semua tenaga, waktu, dedikasi, komitmen kita. Tapi kok lubang yang ada dalam dada ini nggak nutup-nutup ya? Kok masih perih ya? Kok belum sembuh-sembuh ya? Mungkin itu karena selama ini kita salah minum obat. Yang kita kejar-kejar itu bukanlah kebutuhan kita yang sebenarnya. Dan mungkin juga di tengah kita mengejar hal-hal duniawi ini, kita masuk ke dalam mode binatang. Kita jadi mikir cuma jangka pendek. Berperilaku agresif, impulsif, obsesif, manipulatif. Semua perilaku yang ujung-ujungnya buat kita jadi ragu dan bahkan gak suka sama diri sendiri. Hidup seperti ini adalah hidup yang tragis. Dan di sini gue mau terbuka bahwa gue pun pernah jadi orang seperti ini. Jadi kalau lu merasa terpanggil atau bahkan tersentil dari penjelasan gue di sini, percayalah bahwa gue paham apa yang lu rasain. And it's okay. Gue percaya selama lu masih bisa bernafas, belum terlambat kok untuk kita memulai perjalanan healing kita masing-masing. Untuk kita mulai inner work. Buat lu yang belum tahu apa itu inner work, please refer to this video. Search aja obat semua luka psikologis di YouTube. Nah, segitu dulu ya yang kita bahas di video ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, kenapa ya gue selalu merasa kekurangan? Maslow ngasih kita PR di sini untuk merefleksikan masa kecil kita. Apa aja ya kekurangan-kekurangan yang kita rasain dulu, yang membentuk kepribadian kita di masa sekarang ini. Terus, kita juga perlu perhatiin diri kita yang sekarang. Kebutuhan apa ya yang udah menjadi obsesi buat gue? Apa yang gue inflasiin atau agung-agungkan, dan apa yang gue deflasiin atau anggap remeh, padahal sebenarnya penting buat jiwa gue. Dan yang terpenting, kita juga perlu hati-hati untuk nggak membohongi diri sendiri, sadar maupun nggak sadar. Apakah yang kita kejar sekarang itu benar-benar kebutuhan kita? Atau cuma kamuflase dari luka lama? Dari kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang selama ini kita sembunyiin. Bahkan dari diri kita sendiri. Menarik ya? Thank you, Pak Maslow. Secara pribadi, gue tuh suka banget ngulik tulisan dia. Karena gue merasa Maslow itu punya satu hal yang jarang dimiliki oleh ilmuwan besar, yakni intellectual humility. Meskipun teori motivasi manusia ini rumit, tapi menurut gue, framework berpikir ini sangatlah berguna untuk kita bisa lebih paham apa sih yang sebenarnya kita butuhin untuk menjadi manusia yang sehat secara psikologis. Thank you ya, udah mau dengerin sampai sini. Sekarang gue pengen dengar dari lu. Apa hal yang selama ini udah menjadi false idol, alias idola yang palsu buat lu? Please feel free ya untuk sharing di kolom komentar. Siapa tahu cerita dari lu bisa menginspirasi orang lain. And as always, happy inner work.